Anak-anak, kita lanjutkan di nomor 16 ya. Dari bacaan di atas, tentukan banyak uang yang harus dikeluarkan Pak Lukman untuk membeli ikan. Nah, ini yang jadi poinnya. Ukurannya adalah 2 meter kali 3 meter dan dia akan membuat 8 kolam. Dan ini setiap 1 meter itu nanti 25 ekor benih ikan nila ya, dengan harga ikan nilainya 150.000 per 100 ekor. Nah, jadi kita akan hitung dulu mulai dari luas. Coba anak-anak perhatikan di sini. Kita hitung dulu luas setiap kolam. Luas panjang kali lebar ya. Jadi ukurannya bersegi panjang 2 kali 3. Jadi ukuran satu kolamnya adalah 6 meter. Nah, tapi 1 meter itu butuh 25 ekor. Jadi kalau 6 meter berarti 6 kali 25, jadi 150 ekor. Kemudian tadi ada 8 kolam. Nah, berarti 8 kolam. Satu kolamnya kan tadi 150 ya. Berarti 8 kolamnya tinggal 8 dikali 150 sehingga didapat 1.200 ekor. Nah, anak-anak tadi masih ingat kan? Jadi uang yang harus dibayar adalah 1.200 dikali 150.000 per 100, karena tadi kan 150.000 100 ekor. Nah, ini 0 sama 0-nya tinggal dicoret sehingga hasilnya adalah 1.800.000. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 16. Kemudian soal nomor 17, kalian fokus ke soalnya. Ini ukurannya 2 meter kali 5 meter kali 1,2 ya. Kemudian debitnya 20 liter per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti seluruh air kolam. Nah, ini yang diminta adalah satuan menit. Nah, untuk itu berarti kita harus hitung dulu. Nah, di sini sudah saya sediakan perhitungannya. Pertama, volume. Volume kan berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti ini diubah ke desimeter semua. Tadi kan satuannya meter, kita ubah ke desimeter. Karena desimeter itu nanti dia sama seperti liter. Jadi di sini kita peroleh 20 desimeter kali 50 desimeter kali 12 desimeter. Sehingga di sini kita peroleh 12.000 desimeter kubik atau liter. Setara dengan liter ya. Kemudian debit 20 liter per detik. Nah, ini kita ubah dulu ke menit karena di soal tadi diminta ubah menjadi detik kan. Berarti di sini kita tulis 20 detik, 20 per detik. Nah, ini kalian masih ingat bahwa 1 menit itu adalah 60 detik ya. Jadi kita ubah tadi kan 1/60, jadi semuanya dikali 60 per 60. Kemudian kita dapatkan 1.200 per 60 detik. Nah, 1.200 per 60 detik. Nah, 60 detik. 60 detik itu berarti 1 menit ya. Berarti 1.200 per 1 menit sama dengan 1.200 liter per menit. Nah, kita udah dapatkan debitnya. Sekarang kita ke waktu. Nah, ingat ya, berarti kalau ada debit, ada waktu, ada volume, kita pakai rumus VdW. Untuk mencari waktu kita pakai V per D. Nah, di sini volumenya tadi adalah 12.000 liter. Kita bagi dengan 1.200 liter per menit. Ingat kalau pembagian jadi perkalian. Jadi kita peroleh 12.000 liter kali 1/200 menit per liter. Liter sama liter bisa dicoret sehingga waktu yang diperlukan adalah 10 menit. Kemudian kita lanjut ke nomor soal 18. Ini soal 18 anak-anak itu juga sudah ada. Nanti kalian bisa belajar dengan lebih detailnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah amati pola pemberian pakan tersebut, lalu tentukan jumlah pakan yang dibutuhkan hingga ikan nila siap dipanen. Nah, kita lihat dulu anak-anak polanya. Pertama itu adalah 1,6 ya di situ. 1,6 periode 1, periode 2 adalah 2, periode 3 2,8, kemudian 4, kemudian 5,6, kemudian ini kita misalkan X yang akan kita cari di sini. Nah, kita lihat perubahannya. 1,6 ke 2 berarti kan ini ditambah dengan 0,4 ya, 0,4. Kemudian ini juga ditambah 0,4. Mohon maaf, ini ditambah 0,8 ya, 0,8. Kemudian ini jadi 2 ke 2,8 itu tambah 0,8. Kemudian 2,8 ke 4 itu ditambah 1,2. Kemudian 4 ke 5,6 itu ditambah 1,6. Berarti kalau kalian amati polanya, ini kalian lihat
berarti X-nya di sini kita peroleh pola terakhir kan tadi 5,6 ya. Berarti 5,6 ditambah 2. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 7,6. Nah, kemudian kita hitung untuk periodenya di situ kan ada 14 ya. Ada 14. Nah, jadi kita tinggal hitung 14 karena 2 minggu ya. Jadi 14 dikali 1,6 periode pertama jadi 22,4. Nah, kemudian berarti di sini kita tinggal 14 kalikan 1,6 ditambah 2 ditambah polanya yang tadi anak-anak, tinggal kita jumlahkan, ditambah 2,8 ditambah 4 ditambah 5,6 dan ditambah 7,6, sehingga 14 kali yang tadi saya sudah jumlahkan yaitu 23,6, sehingga hasilnya adalah 330,4. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 18. Kemudian kalau untuk menjawab soal nomor 19, kita lihat dulu soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini di buku kalian juga sudah ada ya. 5 komoditas terbanyak ini dilihat secara baik-baik tabelnya, dicermati. Kemudian untuk menjawabnya kita lihat dulu yang ditanyakan, produksi kubis di Jawa Barat lebih dari 1/4 bagian. Nah, kubis di Jawa Barat itu kan hasilnya adalah 20,78%. Anak-anak harus ingat kalau persen itu kan 100 ya. Jadi kalau 1/4 dari 100 itu kan 25% ya. Berarti ini kan 20,78 itu kurang dari 25%. Berarti ini jawabannya salah. Nah, kemudian kita lihat yang kedua adalah kentang di Jawa Tengah. Apakah benar hampir mendekati 1/4? Kita hitung. Di tabel Jateng itu kentangnya adalah 23,09. Berarti ini kan dia hampir mendekati 25%. Jadi ini jawabannya adalah benar. Ini benar ya, yang nomor 2. Kemudian untuk Sumut, hasil cabenya adalah 20,69%. Berarti dia lebih besar dari 20%. Di situ kan dijelaskan di soal yaitu lebih dari 1/5. 1/5 kalau dikali 20, 100% kan 20% ya. Jadi ini 20,69 itu lebih besar dari 20%. Jadi ini benar. Kemudian di Jawa Barat, kalian lihat tabelnya di Jawa Barat, tomat itu kan 32,91%. Berarti kan dia hampir mendekati 33,33%. Nah, berarti itu sama aja sepertiga dari keseluruhan. 33,33% kan sepertiganya dari 100 ya. Jadi ini juga benar. Kemudian peringkat keempat, bawang merah NTB Nusa Tenggara Barat 10% dari keseluruhan. Berarti ini salah ya, karena tidak sesuai. Kemudian yang nomor 20 masih seputar soal yang tadi ya. Sekarang kita hitung hasil panen kubis di Jawa Timur apakah benar. Nah, di tabel kan terlihat ya di diagram kataknya soal tadi, terlihat bahwa kubis itu kan 16%. Jadi tinggal 16/100 kita kalikan dengan 1.500.000. Nah, sehingga kita peroleh 240.000 ton. Nah, berarti ini hasilnya ya. Untuk bawang merah kita hitung, bawang merah tadi kan 10%. Berarti 10/100 kita kali hasil dari bawang merah adalah 1 juta. 1 juta ribu ya, sehingga di sini kita peroleh 100.000. Ini tinggal 0 sama 0 boleh dicoret. Kemudian cabai besar itu kan 21/100. Kita kalikan juga dengan 1 juta, sehingga kita peroleh hasilnya 210. Kemudian tomat Sumatera Utara, tadi kan di situ dijelaskan bahwa 13% ya. Berarti kita tulis 13/100 dikali dengan 9 juta, sehingga kita peroleh 117.000. Berarti selisihnya adalah 210, yang tadi ya 210 kita kurangi dengan 117.000, sehingga kita peroleh 93.000. Nah, berarti kita tinggal isikan di soal di sini
31.000 ton. Nah, ini ke-7. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan untuk les pada malam hari ini ya, pada materi lanjutan di nomor 11 sampai 20. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutnya di nomor 14 ya. Ini nomor 14. Pak Andi penasaran ingin tahu hasil ekspor pada bulan Mei 2020. Tolong bantu Pak Andi untuk menjawab berapa kental yang didapat ekspor pada bulan Mei ya. Nah, di sini diketahui rata-rata ekspornya adalah 1,55. Berarti kalian masih ingat kan? Rumus rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat di bulan Januari itu 1,8, bulan ini Februari 1,6, bulan Maret 1,4, kemudian ditambah bulan April dia adalah 1,6. Nah, bulan Mei kan belum tahu ya, kita misalkan X di sini. Nah, kemudian bulan Juni itu adalah 1, per banyaknya data ada 6. Tadi rata-ratanya 1,55. Jadi ini kali silang anak-anak. Ini semuanya kan jumlah dapat 7,4 ditambah X tadi yang bulan Mei. Ini kali silang 1,55 dikali 6 sama dengan 7,4 ditambah X. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya 9,3. Nah, kita kan mau cari X ya. Jadi ini sudah ruas. 9,3 dikurangi 7,4 sama dengan X. Sehingga hasilnya kita peroleh 1,9. Kemudian untuk menjawab soal nomor 15, yaitu berdasarkan diagram tersebut tentukan peluang terambil seekor nila merah dengan berat 300 sampai 350. Nah, kalau peluang itu anak-anak yang ditanyakan rumusnya, yang ditanyakan per jumlah semuanya. Berarti kita hitung jumlah semuanya ikan nila merah ini 5 tambah 10 tambah 25 tambah 60 tambah 120 tambah 100 tambah 60 tambah 20. Sehingga di sini kita peroleh 400. Nah, kemudian kita lihat yang ukuran tadi yang beratnya 350 sampai 400 gram. Berarti ini kan 60 ya. Nah, berarti 60 per 400. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3/20. Ini peluangnya adalah 3/20. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 12 ya. Berdasarkan bacaan depan, tunjukkan pernyataan pada penjelasannya kiri dan kanan berikut. Hubungkan kedua penjelasannya tersebut dengan garis lurus. Nah, X adalah banyak lemak yang menghasilkan dasar. Tadi kita hitung dulu. Ini bagian lemak ya. Kita di sini ya. Nah, sekarang kita hitung ke sini. Tadi dia makan 1 kali nasi putih, 3 tempe, tambah 1 sup dan 2 pisang coklat. Nah, ini tinggal kita hitung. 1 kali 0,44 ditambah 3 dikali 2,28 ditambah 1,246 ditambah 2 kali 8 57. Sehingga kita peroleh semuanya adalah 26,88. Nah, berarti 26 itu kan lebih dari 25 ya, tapi kurang dari 30. Sehingga di sini banyak lemak yang dimasukkan Rasya itu berarti X-nya lebih dari 25 tetapi kurang dari 30. Nah, kemudian untuk protein sendiri langkahnya sama. Kalian lihat di tabel protein, terus dia tadi makan apa saja itu kita tinggal tulis di sini. Kemudian angka-angkanya kita masukkan 1 kali ini kandungan yang ada di protein. Nah, setelah ini kita peroleh hasilnya. Berarti X-nya itu kurang dari 25 karena hasilnya adalah 20. Berarti ini kita pasangkan dengan yang atas. Seperti ini ya. Kemudian untuk menjawab soal nomor 13, ini coba langsung perhatikan ke tabelnya saja. Nah, ini langsung kita ubah
yang bentuk pecahan menjadi desimal itu tinggal 86 dibagi 5. Terus ini tinggal dibagi 37 bagi 3. Kemudian 41 bagi 2. Ini tinggal satu, ini sudah saya ubah ke desimal semua ya. Nah, jadi ini kita tinggal menghitung ikan dengan kandungan energi tertinggi nomor 3 dan 4 berturut-turut adalah ikan nila dan ikan tongkol. Berarti kita lihat bagian energi. Nah, ini urutan berarti paling tinggi itu adalah 204. Ini berarti nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Ini nomor 3, ya kan? Ini nomor 4. Kemudian ini nomor 5. Kemudian ini nomor 6. Nah, apakah benar? Kita lihat di sini. Ikan dengan kandungan energi tertinggi nomor 3 dan nomor 4 berturut-turut adalah nila dan tongkol. Kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 di sini salmon. Jadi salah ya. Nah, jadi ini tidak. Kemudian kita lihat nomor 2. Ikan dengan kandungan protein tertinggi nomor 3 dan 4 berturut-turut adalah ikan salmon dan bandeng. Kita lihat di sini anak-anak. Protein tadi sudah kita ubah. Berarti paling tinggi ini adalah tongkol. Terus kedua adalah salmon. Ketiga bandeng. Ya. Mohon maaf, ini yang paling tinggi ini yang 26 ya, nila. Kemudian nomor 2 adalah tongkol. Nomor 3 adalah salmon. Dan nomor 4 adalah bandeng. Nah, berarti benar ya, ini adalah ikan salmon dan bandeng. Berarti ini kita pilih. Kemudian untuk menghitung selisih kandungan protein tertinggi, urutan nomor 3 dan nomor 4 adalah 21. Kita lihat protein, berarti kalian lihat di bagian protein sini. Oke, sekarang kalian lihat urutan ketiga. Urutan ketiga tadi kan ini ya, 2167 dikurangi 20,5 itu hasilnya adalah 1,17. Sedangkan di sini kan 2,1. Berarti ini tidak. Ya, nomor 4 selisih kandungan lemak terendah. Berarti kalian lihat di lemak dan ini bagian lemak urutan 3 dan 4. Berarti kita lihat dulu selisih nomor 3 sama nomor 4. Kalian lihat dulu di sini urutannya. Berarti ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah ini ya. Kemudian nomor 3 ini. Nomor 4. Nomor 5. Dan nomor 6. Yang ditanyakan tadi selisih terendah ya. Nah, terendah ketiga itu ini 5,93 dikurangi terendah nomor 4 2,65. Ini adalah 328. Sama ya. Berarti ini kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak. Malam ini kita akan bahas soal dari nomor 11 ya. Ini untuk soal nomor 11 di buku kalian sudah ada. Saja kita kerjakan. Pertama kita tulis dulu Tasya ya. Tasya itu tadi dia makan 1 mangkok nasi, 1 mangkok nasi, kemudian ditambah 3 potong tempe, 3 potong tempe, ditambah lagi dia makan 1 mangkok sup, 1 mangkok sup, kemudian 2 buah pisang coklat, 2 buah pisang coklat. Nah, berarti ini tinggal kalian kalikan anak-anak. Berarti di sini 1 kali berarti 1 mangkok nasi putih itu kalorinya 205 ya. Jadi ini kali 205. Kemudian kalian tambahkan dengan 3 dikali tempe. Tempe kalorinya adalah 34. Jadi ini dikali 34. Kemudian ditambah 1 kali MS tadi apa ya, mangkok sup ayam ya. Mangkok sup ayam itu kalorinya 75. Kemudian ditambah 2 kali pisang coklat. Pisang coklat adalah 179.
berarti sampai sini kita peroleh 205 ditambah dengan 34 dikali 3 yaitu 102, kemudian ditambah 75, kemudian ditambah 2 kali 179 itu adalah 358. Jadi setelah ini kita peroleh hasilnya, dia adalah 205, semuanya adalah 740. Nah, coba anak-anak tadi ingat, di sana tadi kalau dia bersepeda, kalorinya kan sebanyak 572. Nah, berarti di sini 740 dikurangi bersepeda tadi 572 ya. Jadi 168 kalori. Jadi di sini kalori yang dimasukkan Rasa itu lebih tinggi daripada kalori yang dibakar Rasa. Karena yang dimasukkan 740, yang dibakar adalah 572. Jadi masih sisa 168 kalori. Kemudian jumlah kalori yang Fani, jumlah kalori Fani ya sekarang. Tadi kan yang Rasa, sekarang yang Fani itu tadi berdasarkan keterangan ya, tadi dia makan 2 potong tempe, kemudian 1 sup ya, tadi 1 sup, 1 mangkok sup 75, kemudian ditambah 2 kali pisang coklat. Nah, ini berarti tinggal kita jumlah semuanya anak-anak. Berarti ini dia adalah 64 ditambah 75, kemudian ditambah dengan 2 kali 179 ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 501. Nah, dengan demikian kalori yang dimasukkan Fania berarti lebih rendah daripada kalori yang dibakar Fania. Jadi dia hanya makan 501, sedangkan yang dibakar tadi adalah karena bersepeda adalah 572. Jadi berdasarkan apa yang kita hitung di sini tadi, kita dapat menentukan di soal ya. Sekarang kita masuk ke soal. Berarti tinggal kita centang untuk jawabannya. Tinggal kita centang di sini. Kalori yang dimasukkan Rasa ke dalam tubuh lebih tinggi daripada kalori yang dibakar Rasya, berarti ini setuju. Kemudian kalori yang dimasukkan Fani ke dalam tubuh lebih tinggi daripada kalori yang dibakar, berarti ini tidak setuju ya, tadi sudah kita hitung. Penambahan kalori di tubuh Rasya ada 168, ini berarti benar, tadi sudah kita hitung 168 ya, tadi nambahnya di sini tadi. Kemudian yang terakhir, penambahan kalori di tubuh Fania adalah negatif 71. Nah, berarti kan tadi 572 dikurangi 501. Ini dikurangi 501.